masih terjadi peningkatan ya kematian di virus COVID-19 ini. Nah, pada data 15 Mei kemarin saja yang meninggal itu masih meningkat ya, masih 2,76%. Nah, itu sangat miris sekali ya. Apalagi dengan Lebaran Idul Fitri kemarin mungkin tambah meningkat lagi ya. Nah, jadi itulah salah satu dampaknya di sektor pertanian, yaitu masalah pangan ya. Jadi kebutuhan pangan ini merupakan komponen yang harus dipenuhi ya untuk menjaga stamina supaya tidak terserang oleh paparan virus COVID-19. Jadi kita harus bisa menjaga daya tahan tubuh kita ya. Nah, dengan caranya apa? Yaitu dengan meningkatkan konsumsi makanan yang bergizi ya. Yang bergizi misalnya kayak vitamin, mineral, kemudian buah dan sayur-sayuran ya. Nah, itu dengan memakan itu kalau bisa ya, dengan urban farming ini kita menanam sendiri dengan lahan yang terbatas tadi. Jadi bagaimana kita memanfaatkan sisa-sisa ruang yang ada ya, tidak harus luas ya, tidak harus luas lahannya, tapi bisa di tempat yang di lorong-lorong atau di gang atau di atap rumah pun ya, atau di tembok, di dinding itu juga bisa kita menanam sayur mayur tersebut ya. Nah, sayur mayur ini juga mungkin lanjut. Baik. Ya, next. Oke, kebutuhan pangan ya. Nah, dapat dilakukan dengan urban farming tadi ya, yang saya sampaikan tadi. Jadi budaya berkebun tapi lahannya tidak perlu yang luas ya. Biasanya bisa memang khusus dilaksanakan di perkotaan ya. Nah, itu. Kemudian tujuannya sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan pangan ya, untuk memenuhi kebutuhan pangan ya. Yang dimaksud urban farming tadi saya kira sudah sampaikan, yaitu satu konsep pertanian ya, konsep pertanian untuk masa depan ya, bisa dibilang untuk masa depan Indonesia nanti ya. Nah, melibatkan sektor tidak hanya pertanian saja ya, tapi pertanian dalam arti luas ya, bisa peternakan, bisa budidaya perairan, warna tani ya, khususnya tanaman hortikultura dan obat-obatan seperti apa yang disampaikan Ibu Iin tadi itu ya, itu juga salah satu contoh urban farming ya. Jadi kalau bisa dilakukan di lahan sendiri, memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah kita ya, itu. Kemudian juga ini anjuran pemerintah ini juga harus mendorong, tapi bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi juga masyarakat ya, masyarakat juga harus berperan aktif, juga akademisi juga. Nah, sisi akademisi ini juga diharapkan bisa berperan untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang dapat digunakan untuk menunjang produksi pertanian ya. Itu betul, karena yaitu keterbatasan ya, karena ini keterbatasan ya, sehingga menyebabkan semua orang itu berpikir untuk keluar dari masalah ya. Nah, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan ya. Nah, kemudian manfaatnya apa? Manfaat daripada urban farming. Ini manfaatnya sangat banyak sekali ya manfaatnya. Nah, ini antara lain saja yang saya di materi ini yaitu solusi ketahanan pangan di masa pandemik ya. Jadi intinya adalah ketahanan pangan ya farming ini. Kemudian juga bisa sebagai alternatif upaya ketahanan pangan keluarga di masa pandemik ya. Jadi kalau bisa itu untuk mencukupi kebutuhan keluarga, kita bisa dari hasil sendiri. Nah, syukur-syukur kalau lebihnya bisa dijual ya, itu berarti menambah income bagi masyarakat tersebut ya. Kemudian juga merupakan solusi atau kesulitan pangan selama pandemik ya. Selama pandemik kita tahu sendiri ya, harga-harga mahal, kemudian sulit juga didapat. Nah, alangkah baiknya kalau kita bisa menanam di lahan kita sendiri ya. Selain murah dilaksanakan, kemudian juga mudah, itu juga
menyenangkan ya, dengan melakukannya itu kita menyenangkan karena dilakukan di rumah sendiri ya, kita perlu jauh-jauh. Nah itu. Kemudian juga mandiri pangan ya, mandiri pangan di masa pandemik itu sudah jelas, dan makanan sehat. Nah, kenapa makanan sehat? Karena bisa kita lakukan dengan cara pertanian organik ya. Kalau kita nanam sendiri kan nggak mungkin kita kasih pestisida atau kita kasih pupuk-pupuk yang kimia ya. Nah, jadi kalau kita menanam sendiri otomatis lebih sehat ya. Itu kemudian keuntungan yang lainnya secara ekologi juga lingkungan, kalau kita bisa menata dengan baik, ekologi lingkungan di rumah kita jadi bagus. Kemudian juga dari edukasi ya, estetika juga. Estetika itu kalau kita bisa menatanya dengan bagus, itu menghasilkan pemandangan yang sangat indah ya. Nah, jadi bisa membantu masyarakat ya, mempersingkat waktu, distribusi juga hasil pertanian karena kita nanam sendiri langsung kita masak ya. Nah, kemudian yang jelas bisa membantu perekonomian masyarakat di masa pandemik ini. Jadi kalau bisa tidak hanya dikonsumsi sendiri, sekarang banyak kita lihat di TV-TV itu di atap rumah ya, yang itu bisa menanam sayur. Nanti juga akan disampaikan secara detail oleh Ibu Hamidah ya, menanam buah dalam pot nanti bisa Bapak simak seperti apa ya. Oke, mungkin lanjut. Manfaatnya saya kira cukup banyak ya. Nah, manfaatnya cukup banyak. Next. Nah, kemudian aplikasi ini ya, aplikasinya seperti apa sih urban farming? Banyak yang bisa dilakukan dalam aplikasinya ya. Itu antara menanam dengan media. Media itu yang saya sampaikan ini bisa juga semedia tanah atau bisa menggunakan media air ya. Nah, tanam-tanamannya jenisnya silahkan bisa dipilih ya, kubis biasanya yang hijau-hijau ya, nah, kubis, seledri, bawang-bawangan itu bisa. Nah, kemudian juga kita bisa membuat juga pupuk organik sendiri ya. Nah, pupuk organik sendiri dengan kulit pisang misalnya dicampur cangkang telur, bubuk kopi, ini bisa untuk menyuburkan tanah ya. Nah, kemudian selain itu juga pestisidanya alami, kita bisa menggunakan sendiri dari bawang putih dan daun mint, itu juga bisa. Kemudian saya baca juga itu ada garam Inggris pun bisa menyuburkan tanah ya, karena mengandung magnesium. Itu. Kemudian menanam secara vertikal ya, mampu nanti ada itu di secara vertikultur ya, di materi selanjutnya nanti akan ada. Oke, kemudian mungkin next ya, mau lihat contoh-contoh tanaman apa yang sistem budidaya teknologi ya. Nah, sistem budidaya pertanian secara urban farming ini ada beberapa metode yang bisa dimanfaatkan ya, dengan vertikultur. Vertikultur itu teknik budidaya secara vertikal ya. Nah, ini ada salah satu strategi juga untuk menyiasati keterbatasan lahan. Jadi tidak perlu lahan yang luas, yang melebar, tapi ke atas ya, vertikultur ke atas. Jadi ini untuk mensiasati keterbatasan daripada lahan. Bisa juga dengan sistem hidroponik. Nah, hidroponik itu memanfaatkan air sebagai media tanam ya. Nah, ini sebagai pengganti apa? Pengganti tanah ya. Nah, ini juga solusi bagi petani yang memiliki akses air yang terbatas atau kondisi tanah yang minim daripada nutrisi, itu bisa melakukan dengan hidroponik. Kemudian bisa juga dengan aquaponik. Nah, aquaponik ini adalah sistem pertanian yang mengkombinasikan ya antara hidroponik dan aquakultur atau budidaya perikanan ya, aquakultur budidaya perikanan. Jadi ada 3 komponen di situ yang bisa disiapkan, yaitu dari ikan, tanaman, bakteri juga. Nah, untuk tanaman hidroponik atau budidaya ikan itu bisa bekerja sama ya antara tanaman dan ikannya. Jadi bisa dikatakan simbiosis mutualisme ya. Sementara airnya untuk budidaya ikan itu berguna sebagai pupuk bagi tanaman,
Sementara tanaman sendiri itu juga membantu membersihkan air, sehingga ikan yang didapat itu bisa hidup dengan optimal ya. Nah, itu keuntungannya. Apa keuntungan dari aquaponik ini? Nah, yang jelas dia memproduksi 2 produk pertanian dalam satu waktu. Jadi satu waktu bisa memanen tanaman kangkung misalnya dan bisa memanen ikannya. Nah, kemudian juga penggunaan air yang efisien ya, tadi efisien. Kemudian keuntungannya lain yaitu tidak membutuhkan tanah ya, karena ini medianya air, tidak membutuhkan tanah, kemudian pestisida atau kimia yang lainnya. Nah, ini berarti sangat menguntungkan. Kemudian juga bisa mencegah daripada pencemaran lingkungan ya, pencemaran lingkungan dari limbah budaya ikan tadi itu. Nah, kemudian juga bisa diterapkan pada area yang tidak bisa ditanami seperti tanah yang rusak atau yang lainnya bisa menggunakan aquaponik ya. Nah, kemudian yang satunya lagi yaitu wall gardening. Wall gardening ini sebetulnya ke atas juga ya, mirip dengan vertikultur ya, budidaya secara vertikal. Cuman bedanya di sini adalah menggunakan tembok atau dinding ya sebagai tempat penanamannya ya. Tapi biasanya yang sering saya lihat-lihat itu untuk tanaman hias biasanya ya, untuk tanaman hias di gedung-gedung perkantoran, juga di pusat-pusat perbelanjaan ya. Nah, itu adalah antara lain pertanian urban farming ya. Tapi bisa juga dilakukan dengan menggunakan tanah di pot-pot ya, menggunakan tanah di pot, kemudian juga menggunakan pipa-pipa paralon atau botol-botol bekas. Jadi tidak perlu mahal tadi, tidak perlu harus beli pot yang mahal misalnya. Tidak usah. Jadi ada medianya itu apa yang ada di rumah itu yang digunakan ya supaya tidak mahal. Jadi memanfaatkan yang ada, memanfaatkan lahan yang terbatas, begitu juga dengan bahan-bahan yang akan digunakan ya. Itu. Mungkin next yang lainnya lanjut. Nah, tipsnya ada tips urban ini yang pertama kita harus kita mengenali dulu tempat untuk menanamnya. Nah, kita mau menanam di mana? Di paralon dengan menggunakan media tanah atau dengan pengairan. Jadi kita harus mengenali dulu. Kita mengenali dulu tempat untuk menanam itu kita menggunakan yang mana. Selain itu juga mengenali media tanamnya. Media tanam ini hubungannya dengan pemilihan tanamannya. Tanaman apa yang mau kita tanam. Ya. Jadi medianya kita mau milih yang mana, yang menggunakan tanah atau menggunakan air. Nah, kemudian bagaimana kalau menggunakan air, sistem pengairannya bagaimana, ya. Kemudian bisa juga dengan pemberian nutrisi tambahan, ya, yang dipastikan harus tahan terhadap serangan hama. Jadi ada beberapa tips sebelum kita menanam secara urban farming ini kita harus mengenali dulu, mengenali yang ada. Kemudian next ya, nah, mungkin yang lainnya. Kegiatannya, kerugian. Nah, tapi yang saya sampaikan tadi kan enak-enaknya, keuntungannya ya. Nah, sekarang selain keuntungannya juga kerugiannya ada, tetapi kerugian ini apabila Ibu dan Bapak melakukannya dengan sistem yang kurang maksimal dan tidak efektif. Nah, tentunya pasti ada risiko yang akan dihadapi ya. Misalnya ini menyebabkan meningkatnya polusi udara, polusi suara. Nah, kalau cara penyiramannya salah bisa banjir ya. Nah, kemudian bisa pemborosan air juga ya. Nah, kemudian karena banyak tanaman di situ ada potensi juga terkena malaria ya. Tapi itu kalau Anda melakukannya tidak tepat, kurang maksimal, kurang efektif. Jadi ada kerugiannya ya, tapi banyak keuntungannya. Yang jelas banyak keuntungannya.
Oke, saya kira mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Ibu dan Bapak sekalian. Mudah-mudahan kita juga sehat semuanya dengan makanan-makanan yang sehat, sayur mayur khususnya ya, dan kita tidak tertular COVID-19. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Insinyur Tutik Nugraini MP yang sudah memaparkan secara gamblang tentang urban farming. Jadi urban farming ada manfaat, juga ada sedikit masalah kalau dilaksanakan tidak dengan sanitasi yang baik. Baik Bapak Ibu, kita lanjut untuk pemateri ketiga kita dengan narasumber Ibu Hamida SPMP ya, dengan tema tanaman buah dalam pot sebagai penunjang gizi keluarga. Kepada narasumber kita, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan di sini berbicara sedikit ya mengenai tanaman buah dalam pot ya sebagai penunjang gizi keluarga di masa pandemi. Pada narasumber 1 dan narasumber 2 tadi sudah berbicara banyak ya mengenai pemanfaatan lahan pekarangan. Di sini saya juga berbicara sedikit mengenai pemanfaatan lahan pekarangan, yaitu dengan lebih menekankan kepada tanaman buahnya. Mungkin coba dinaik ke atas ininya, masih judul di atas Ibu. Oh, nggak bisa terganti. Oke. Oke ya. Jadi untuk tanaman buah dalam pot itu sebagai penunjang gizi keluarga di masa pandemi ya. Tanaman buah dalam pot atau dikenal dengan istilah tabulan pot ini bukan merupakan sesuatu yang baru ya. Bukan sesuatu yang baru dan sudah diaplikasikan oleh masyarakat kita. Terutama masyarakat yang ada di perkotaan. Karena apa? Seperti disebutkan narasumber 1 dan 2 tadi, yaitu adanya keterbatasan lahan yang kita miliki ya. Untuk tanaman buah di dalam pot ini ada beberapa manfaat atau keunggulan. Next, Mbaknya. Ya. Keunggulan daripada tabulan pot itu yang pertama ya, selain kita memanfaatkan lahan yang ada ya, lahan yang ada di pekarangan kita, itu karena kita menanam buah-buahan di dalam pot, maka otomatis ya fungsi yang atau manfaat yang kedua itu adalah mudah kita pindah-pindahkan ya. Next. Kemudian manfaat yang ketiga dari tabulan pot tersebut itu apabila tanaman buah yang kita tanam di dalam pot tersebut berbuah, selain fungsi buahnya bagi kesehatan keluarga ya, gizi yang kita dapatkan di sana juga berfungsi sebagai tanaman hias. Akan cantik sekali. Jadi untuk pekarangan ini lahan sempit ini jangan khawatir. Lahan sempit yang kita miliki bisa dimanfaatkan semuanya ya untuk tanaman hortikultura, sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga tadi apotik hidup ya. Dan alhamdulillah dari semuanya telah teraplikasi ya. Selama 2 tahun pandemi ini telah saya coba laksanakan di rumah sendiri ya, memanfaatkan lahan yang ada. Dan dari latar yang gambar yang diambil juga ini merupakan hasil daripada memang yang dicoba di rumah, yang diaplikasikan di rumah. Kemudian kadang mungkin kita akan bertanya bagaimana cara menanam dan cara merawat tanaman buah di dalam pot tersebut. Next, Mbak. Yang pertama itu tentu kita akan memperhatikan bibit dulu. Bibit ya.
kita harus tahu bibit apa yang mau kita tanam, kemudian dia akan sesuai dengan seperti apa pH yang diharapkan, media yang diharapkan seperti apa. Jadi kita harus mengetahui. Yang pertama itu harus jelas mengetahui bibit. Bibit ini berasal dari biji kah atau dia merupakan hasil daripada vegetatif. Setelah kita tahu itu semua, kita mulai menyiapkan media tanam. Media tanam itu harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tanaman yang ingin kita tanam tersebut ya. Media tanam ini kita mengharapkan media tanam ini bersifat porus ya, karena media tanam ini nanti merupakan kunci dari keberhasilan kita sampai di akhir, di produksi akhir bisa atau tidak tanaman buah yang kita tanam ini akan berbuah ataukah dia akan mati di tengah jalan. Jadi yang memegang kunci atau peran utama adalah di media ini ya, karena di dalam media juga di situ selain ada airnya, ada hara ya yang terkandung di dalam media tanam. Jadi media tanam ini memang kita benar-benar harus menjaga dari awal, menyesuaikan dengan bibit tanaman apa yang akan kita tanam tersebut. Setelah memperhatikan media tanam, itu kita akan masuk ke penanaman. Kalau penanaman bibit ini sama saja ya, mau jenis tanaman buah apapun itu akan bisa kita tanam dengan cara setelah media tanam kita siap, pindahkan bibit tersebut ya. Ada yang bocor suaranya atau ada yang ngobrol masuk? Ya orang-orang kok potik Jo. Apalagi Mohon lah, maaf ya, karena suara saya sedikit terdengar sepertinya itulah. ada yang masuk atau seperti apa, entah jaringan mungkin barangkali ya. Saya lanjut ya. Cara kita yang keempat itu adalah ini juga memegang peranan yang sangat penting yaitu pemeliharaan. Setelah kita tanam itu tidak bisa kita tinggal menunggu bagaimana nanti hasil akhirnya, tetapi ada langkah-langkah yang harus kita laksanakan di sana ya, yang terdiri dari penyiraman. Penyiraman itu kalau kita normal lakukan itu pagi dan sore hari ya, sesuai daripada kebutuhan daripada bibit tadi itu. Apakah ini termasuk bibit tanaman yang membutuhkan air yang banyak atau tidak. Jadi diperhatikan dari situ. Kemudian pemupukan. Pemupukan, jika media tanamnya sudah baik, itu tetap harus dilakukan dengan pemupukan. Apalagi pada saat tanaman itu telah memasuki ke fase generatif ya. Jadi apabila kita pindahkan tanaman tadi ya ke dalam media tanam yang telah kita siapkan, kemudian dia melakukan pertumbuhan masuk di fase vegetatif, kemudian memasuki fase generatif itu membutuhkan adanya unsur hara yang cukup banyak ya. Untuk pemupukan di awal itu cukup dengan NPK 15-15-15 ya. Kemudian selanjutnya jika telah memasuki ke fase generatif itu membutuhkan hara tambahan seperti P dan K ya. Kemudian untuk teknik pemberiannya itu diberikan bisa NPK tadi itu 2 minggu 1 kali dengan memperhatikan dosis dan besarnya wadah tempat atau pot yang kita gunakan ya. Biasanya kalau hanya diameter pot tersebut itu 35 cm itu cukup dengan NPK itu kita berikan 1 sendok makan. Jadi hati-hati ya, pemupukan juga apabila berlebihan ini akan menjadi racun bagi tanaman, bukan akan memberikan tingkat kesuburan yang lebih. Jadi memang semua harus tepat takaran dan dosis yang kita berikan pada saat melakukan pemupukan. Setelah pemberian NPK, kemudian P tadi ya bisa didapat juga dari TSP, kemudian ada KCL, butuh lagi di situ adanya pupuk tambahan.
yaitu biasanya kita lebih menggunakan yang alami ya, dengan menyeimbangkan dengan pupuk kandang. Pupuk kandang kemudian kompos juga tetap kita berikan, ini bisa dengan takaran yang jauh lebih banyak ya. Bisa ditambahkan dengan 1 kilo untuk pupuk kandangnya, kemudian termasuk juga dengan komposnya. Tetap dengan memperhatikan wadah pot atau media yang kita gunakan tersebut ya. Hal yang paling penting juga kita lakukan pada saat perawatan itu adalah pemangkasan. Pemangkasan atau dikenal dengan istilah pruning atau ada yang menyatakan juga itu adalah untuk mengurangi jumlah daun, itu sudah kita lakukan pada saat dia pertumbuhan awal ya di vegetatif itu ya, di fase vegetatif di awal ini udah bisa kita lakukan yaitu untuk pembentukan. Kita bisa membentuk mau seperti apa sih yang kita inginkan tanaman buah kita tersebut, karena di dalam pot kita bisa menginginkan mau seperti apa. Jika tidak terlalu tinggi kita pangkas ya, kemudian daunnya, cabangnya ya bisa jadi karena terserang hama penyakit, atau yang kedua juga dia tidak akan bermanfaat, dia ini cabangnya dia menuju ke batang utama, maka harus kita lakukan pemangkasan. Nah, hal yang paling penting pada saat perawatan yaitu adanya pengendalian hama penyakit pada tanaman yang kita tanam tersebut. Next, Mbaknya. Ini media tanam tadi ya sudah saya inikan di atas sedikit. Berbicara mengenai media tanam, kita berharap media tanamnya yang porus ya. Saya biasanya menggunakan perbandingan 1:1:1, jadi itu ada tanah, ada kompos ya, ada pupuk kandang. Saya lebih menggunakan pupuk kandang sapi ya, karena dia cepat tercampur dibandingkan dengan pupuk kandang kambing ya. Kemudian ada sekam, sebenarnya yang paling bagus di situ adalah sekam bakar. Ya, dengan perbandingan 1:1:1, sehingga media ini nantinya akan menjadi benar-benar utama ya, penentu utama bagi tanaman tersebut. Next, Mbaknya. Kemudian jenis tanaman apa sih yang bisa kita tanam di dalam pot? Artinya ya kita nggak perlu ribet-ribet ini ya, tanamannya berbuah, cantik dan lain sebagainya ya. Itu hampir rata-rata ya bisa kita tanam di dalam pot. Tanaman itu jenis jeruk ya. Kebetulan punya saya belum berbuah di sini, saya ambil gambarnya ya. Yang berbuah itu adalah buah naga, itu pun sisanya hanya sisa-sisa ya, udah tidak ini, tapi masih lumayan, satu buah dengan beratnya masih 500 gram. Kemudian ada pepaya, ada pisang ya. Nah, jambu biji juga masih dalam proses. Stroberi, belimbing juga masih dalam proses ya. Kedondong belum berbuah, lengkeng juga, alpukat dan srikaya. Jadi artinya memang saya mengambil murni apa yang gambar-gambar juga apa yang saya dokumentasikan itu memang saya lakukan di lapangan ya. Jadi hampir semua jenis tanaman bisa kita aplikasikan atau kita tanam di dalam pot. Dengan adanya tabulan pot ini kita bisa memilih ya, memilih tanaman yang memang yang saya suka gitu atau keluarga kita suka. Jadi tanaman itulah yang akan kita tanam ya, artinya tidak jauh dari rumah, begitu keluar kita akan langsung ketemu, jadi cantik. Kemudian hijau pekarangan kita ya, dan juga jangan lupa akan menyumbang oksigen bagi dunia. Next. Kendala yang biasanya sering dihadapi oleh masyarakat itu adalah saat kita menanam tanaman buah di dalam pot, itu biasanya hanya berbuah pada satu kali di awal saja, selebihnya gimana ini kok tidak mau berbuah gitu kan. Artinya ya mungkin ya kesal sendiri dan lain sebagainya, udah dipupuk dan lain sebagainya kok tidak berbuah lagi. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Nah, biasanya hal seperti inilah yang paling sering dihadapi pada saat kita melakukan penanaman buah di dalam pot ini ya.
Jadi yang pertama harus kita perhatikan itu adalah intensitas daripada sinar matahari. Nah, itu juga fungsi tadi. Kenapa? Di dalam pot kita ini bisa menggeser tanaman kapan dia membutuhkan intensitas sinar matahari yang cukup. Nah, pada saat pembungaan dan sebagainya itu kita bisa tarik, kita geserkan ke tempat di mana pekarangan kita tersebut yang mendapatkan cukup sinar ya. Kemudian yang kedua itu adalah air. Karena dia di dalam pot, itu pemberian air juga tetap harus memperhatikan kapasitas lapang. Karena saat kita memberikan air berlebih, tadi yang hara-hara kita berikan otomatis akan larut. Maka bisa jadi yang tumbuh subur adalah rumput-rumput yang ada di sekitar tanaman yang kita harapkan tadi yang malah larut dia, sehingga saat melakukan penyiraman ini air benar-benar dikontrol. Berikan air sesuai kapasitas lapang atau kemampuan wadah, suatu wadah polybag ya. Artinya ya memang kemampuan kapasitas lapang wadah tersebut jangan berlebihan ya saat memberikan air pada saat melakukan penyiraman. Untuk mengurangi jumlah daun itu tadi kita lakukan pada saat perawatan ya, pada saat perawatan itu pemangkasan. Nah, ini jadi mengurangi jumlah daun ini selain dia mau kita membentuk seperti apa, juga untuk mempercepat nanti proses tanaman tersebut bisa berbuah. Selanjutnya tentu saja adalah pemupukan. Pemupukan disesuaikan ya dengan umur tanaman tersebut. Ya, kemudian dia udah masuk di fase mana ini? Kapan dia harus diberi NPK, kapan dia harus diberi TSP, kapan dia harus diberi KCL dan tambahan pupuk-pupuk yang lainnya. Hal yang paling penting untuk menjaga tanaman tersebut dari terserangnya hama penyakit ya pada tanaman yang kita inginkan tersebut itu adalah dengan menjaga kebersihan ya. Bukan hanya kebersihan areal di dalam pot tersebut, tetapi juga menjaga di sekitarnya. Di sekitarnya itu tetap kondisi harus bersih sehingga hama penyakit itu tidak mudah menyerang ya. Termasuk juga hama penyakit ini bisa include ya dengan kurangnya intensitas sinar matahari ini juga akan menentukan di situ ya. Penyakit hama atau penyakit bisa menyerang tanaman tersebut ya. Untuk di lapangan tanaman buah di dalam pot itu sepertinya hanya seperti itu sih kuncinya ya kalau kita melakukan di lapangan itu awalnya adalah pemilihan bibit yang baik unggul ya. Yang kedua adalah media tanam diperhatikan dengan baik. Selanjutnya tergantung pada perawatan. Untuk pembuahan selanjutnya ya tahun kedua misalnya seperti saya bilang tadi kendala di lapangan kok tahun kedua punya saya tidak berbuah. Itu peremajaan bukan hanya kita lakukan pada bagian atas dengan pemotongan cabang dan lain sebagainya, tetapi juga dengan memperhatikan peremajaan akar. Tapi harus hati-hati perhatikan tanaman mana yang bisa kita ini remajakan akarnya segera, ada juga tanaman itu yang lama baru bisa kita remajakan akarnya, artinya dia dengan sekian tahun masih oke, masih baik-baik saja ya. Itulah kenapa biasanya kita menanam tanaman buah di dalam pot itu menyesuaikan tidak langsung ke dalam kondisi dalam pot yang sangat besar, tapi menyesuaikan dengan tinggi dan besar tanaman tersebut, kemudian kita bisa memindahkannya lagi ke dalam pot yang jauh lebih besar. Seperti itu ya, karena terkait tadi selain yang diremajakan bagian atas juga ada bagian akar yang harus kita remajakan itu agar tanaman buah kita bisa berbunga dan berbuah. Ya jangan sampai dipupuk dan lain sebagainya ternyata tidak memberikan apa-apa ya. Artinya dengan perawatan dan perhatian itu tanaman akan memberikan bunga dan buah sebagai baktinya. Selamat mencoba untuk menanam buah di dalam pot. Selamat menikmati hijau dan segarnya tanaman yang kita tanam. Salam sehat dan sukses selalu. Cukup itu yang bisa saya share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih untuk pemateri narasumber kita yang ketiga. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ya, di tempat kami sudah ada beberapa pertanyaan. Namun kalau misalkan ada yang mau bertanya secara langsung kepada narasumber, kami buka untuk 3 orang penanya. Silakan sebutkan nama, instansi, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa. Mungkin kami langsung berikan, silakan kalau ada. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu pertanyaan, kami akan sampaikan beberapa masukan dan pertanyaan juga yang masuk ke meja redaksi kami. Pertama ada dari Bapak Kukuh Sungkawang. Untuk narasumber pertama, ya, untuk narasumber pertama, Dr. Iin Arsensi SPMP. Informasi beliau bahwa mungkin bisa ditambahkan fungsi tanaman, khususnya tanaman pohon itu sebagai tanaman serapan air dan penurunan suhu udara secara lokal. Ya. Jadi ini masukan beliau. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Elok Dwi Sulishantini dari Universitas Mula Warman. Jadi pertanyaan ini beliau tujukan kepada Ibu Dr. Iin Arsensi. Pertama, bagaimana cara penentuan jenis tanaman, dosis bahan obat, serta pemilihan bahan segar, bahan kering untuk pengobatan. Jadi beliau tanya bagaimana menentukan jenis tanaman, dosisnya, kemudian bahan segar, bahan keringnya untuk pengobatan. Kemudian apa saja, yang kedua, apa saja efek samping dari pemakaian obat-obatan. Mungkin kepada narasumber kami persilakan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya untuk Pak Kukuh atas sarannya. Mungkin nanti saya bisa perbaiki ininya ya, slide-nya ya. Terima kasih. Ya, memang tanaman juga adalah untuk ini ya, berfungsi sebagai penurun suhu di sekitar iklim mikro daripada tanaman itu ya. Jadi semakin timbun biasanya semakin banyak sarannya Pak. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Ibu Elok, terima kasih. Ya, bagaimana cara menentukan tadi ya tanaman obat-obatan itu dan ini. Ya, jadi mengacu pada keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK 0107-Menkes-187-2017 tentang formularium ramuan obat tradisional Indonesia. Nah, di situ dijelaskan bahwa untuk bahan kering atau simplicianya itu setara dengan 40-60% daripada bahan segarnya. Nah, kemudian
untuk menentukan takarannya sendiri untuk obat tradisional, karena ya namanya obat tradisional biasanya kan tidak ada takaran tertentu yang harus, kecuali kalau misalnya memang itu sudah ada dibuat sudah dibuat atau ada rekomendasi dari BP POM ya, baru kita bisa ini gunakan. Tapi kalau misalnya tidak ada rekomendasi yang seperti itu, mungkin kita bisa mengacu pada ini tadi ya, keputusan menteri ya. Di situ ada bahwa satu takaran penggunaan ramuan obat tradisional itu adalah 80 gram bahan kering, bahan segar. Jadi 1 genggam itu setara dengan 80 gram bahan segar. Nah, kemudian bahan keringnya sendiri ini 40-60% dari bahan segar tersebut. Nah, kalau misalnya untuk bahan-bahan yang rimpang-rimpang itu 1 ibu jari yang kita gunakan, itu setara dengan 8 cm atau 10 gram bahan segar. Nah, untuk satu cangkirnya, kalau kita menggunakan cangkir, itu setara dengan 100 ml. Dan satu gelas blending yang itu setara dengan 200 ml. Untuk 1 sendok makan, ya, takaran ramuan obat tradisional itu adalah setara dengan 15 ml. Dan untuk 1 sendok teh itu setara dengan 5 ml. Nah, kemudian untuk simplicianya yang ini sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk dengan suhu 15 sampai 15 derajat Celcius pada wadah yang tertutup agar tidak terkontaminasi oleh udara yang dapat menyebabkan tanaman atau bahan-bahan dari obat tersebut menjadi berjamur seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan saringan. Saringan yang digunakan itu yaitu dari bahan plastik ataukah bisa dari kasa atau sekalian dari stainless steel yang tidak menyebabkan karat kalau misalnya kita gunakan. Nah, kemudian juga di situ dijelaskan bahwa jika kita ingin merebus, nah rebusannya itu kita menggunakan wadah logam, ya. Tidak boleh menggunakan wadah logam ini selain stainless steel, ya. Kemudian bisa juga kita menggunakan dari bahan kaca atau keramik atau porselin. Nah, untuk ininya sendiri, bahan simplicianya sendiri ini diseduh sekitar 5 sampai 10 menit. Nah, jadi sebelum digunakan, simplicia tersebut dicuci dulu. Nah, simplicianya sendiri atau bahan keringnya itu bisa kita jemur, ya, kita jemur dengan di bawah sinar matahari atau kita angin-anginkan. Nah, sebelum diolah itu kita bisa cuci dulu, ya. Nah, kemudian memang obat-obatan ini ya apapun itu memang kalau kita menggunakan dalam jumlah yang banyak itu memang efeknya tidak bagus, ya. Ada efek sampingnya. Di samping efek-efek di samping manfaatnya itu tentu selalu ada efek yang menyertainya. Nah, tentu jika kita ingin yang membuat ramuan obat-obat tradisional tadi, ya kita menggunakan takaran-takaran yang tadi sudah saya sebutkan mengacu pada Kemenkes ataupun kita bisa menggunakannya biasanya kalau seperti kita ibu-ibu ini seperti saya misalnya merebus kunyit, serai dengan jahe itu ya pakai perasaan aja ya. Jadi pakai perasaan kira-kira ini sudah pas gitu ukurannya ya. Karena yang berlebihan juga sebenarnya tidak bagus. Misalnya kalau jahe memang jahe itu ada manfaatnya, tetapi kebanyakan kita makan jahe itu juga bisa memicu asam lambung. Nah, kemudian misalnya tadi seperti bawang putih. Nah, bawang putih ini ya memang ya buat kesehatan, tetapi kebanyakan bawang putih juga itu tentu pertama menimbulkan bau mulut yang tidak segar gitu ya. Jadi
akan mengganggu misalnya dengan kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kemudian juga dapat menimbulkan bau badan. Tapi itu kalau kita konsumsi secara berlebihan. Nah, sepanjang itu kita konsumsi secara bijaksana ya. Nah, secara bijaksana artinya sesuai dengan takarannya, saya rasa semuanya itu tidak mempunyai efek yang terlalu merugikan ya. Nah, contohnya juga seperti bawang merah. Nah, bawang merah ini juga kebanyakan bawang merah dapat menyebabkan mual. Nah, juga pasca operasi itu kita tidak dianjurkan untuk tidak makan bawang merah. Ya. Jadi saya rasa itu yang bisa saya berikan. Ya, mudah-mudahan setelah ini Ibu Elok mencoba untuk membuat ramuan-ramuan tradisional tersebut, tapi dengan takaran-takaran yang ini Bu ya, jangan terlalu berlebihan ya. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Demikian jawaban saya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih buat untuk narasumber kita. Jadi penggunaan obat secara tradisional ini memang sudah banyak dipakai, bahkan turun-temurun kita gunakan ya. Karena adanya pengobatan modern sehingga ini kadang diabaikan ya. Padahal sumber obat-obatan itu ada di sekitar kita dan bisa kita tanam di lingkungan sekitar kita. Ya, dari ketiga narasumber kita ini saling terkait satu sama lain ya. Ada beberapa pertanyaan yang ditujukan untuk semua pemateri, tapi karena waktu kita jadi saya hanya akan membacakan atau menyampaikan beberapa yang kami anggap penting ya untuk ditindaklanjuti oleh si pemateri. Bukan yang lain tidak penting, tapi nanti akan dijawab mungkin melalui email atau mungkin akan dijawab melalui chat personal atau email personal dari pemateri. Ya. Baik Bapak Ibu, ini ada materi yang disampaikan dari Bapak Azhar dari Universitas Syah Kuala Aceh. Ya. Pertanyaannya cukup simpel, lahan yang bagaimana yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman obat atau apotek hidup. Ya. Kemudian ada juga Sukaryaan dari Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Sukaryaan ya. Ya, saya sangat suka sekali apa yang disajikan oleh para penyaji dari materi hari webinar, baik itu penyaji pertama, kedua, ketiga. Terkait itu saya sebetulnya hal-hal yang disampaikan oleh pemateri itu sebetulnya sangatlah baik, apalagi kalau itu bisa dikembangkan menjadi sebuah budaya atau kebiasaan khususnya masyarakat Samarinda, ya khususnya masyarakat Samarinda. Artinya konsep